Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Musdalifah, NIM A1D017196 akan mempresentasikan hasil tugas saya, tugas praktikum mata kuliah Kapital Selekta Agroekologi terkait PGPR dari POMA SP. Berikut langsung ke penjelasannya. Adapun agenda pembahasannya akan saya sampaikan pada presentasi saya kali ini meliputi pendahuluan, kemudian isi yang terdiri dari metode isolasi mikroba, karakteristik mikroba hasil isolasi, kemudian pengujian PGPR itu sendiri, dan formulasi serta teknik aplikasi PGPR. Saya sendiri mendapatkan POMA SP yang dapat dimanfaatkan sebagai PGPR. Mikroba endofit memiliki peran penting bagi tanaman inang ataupun keseimbangan ekologi karena dapat melindungi inang dari patogen, predator, dan meningkatkan ketahanan tanaman terhadap cekaman. Mikroba endofit ini dapat terdiri dari jamur dan bakteri. Jamur endofit dapat menghasilkan berbagai senyawa fungsional berupa senyawa anti kanker, antivirus, antibakteri, dan antifungi, serta hormon pertumbuhan bagi tanaman. Mikroba endofit POMA SP dapat diisolasi dari jaringan tanaman manggis. Bagian jaringan tanaman manggis ini yang dapat diambil merupakan bagian jaringan tanaman yang sehat pada bagian daun, akar, batang, atau ranting yang masih muda karena pada bagian jaringan yang masih muda ini banyak mengandung asam-asam organik dan senyawa fenol yang dapat mencegah perkembangan patogen. Adapun metode isolasi yang dilakukan yaitu mengikuti pembuatan media. Nah, pembuatan media ini menggunakan media PDA atau media yang berasal dari agar, glukosa, kentang, dan air. Kemudian, media ini ditempatkan pada cawan Petri. Selanjutnya, yang kedua yaitu isolasi mikroba dari sampel. Nah, organ tanaman yang diambil seperti yang saya sebutkan tadi, diambil bagian batang ujung, pangkal, dan tengah dari akar, batang, atau daun sepanjang 1 cm. Potongan dari organ tanaman ini kemudian ditempatkan pada botol kaca. Potongan bagian tanaman harus disterilkan dengan alkohol 70% selama 1 menit dan pemutih yang mengandung 5,3% natrium hipoklorit selama 2 menit. Setelah disterilkan dengan dua bahan tadi, kemudian potongan bagian tanaman dibilas dengan air steril sebanyak 3 kali dan dimasukkan ke dalam tisu tebal steril selama 3-4 jam. Isolasi yang dilakukan dengan teknik direct planting, yaitu dengan meletakkan potongan bagian tanaman yang sudah kering di atas permukaan medium yang telah ditambahkan chloramphenicol. Seluruh medium yang telah diinkubasi pada suhu ruang yaitu sekitar 27-28 derajat Celcius. Dari isolasi mikroba dilanjutkan dengan pemurnian mikroba. Pemurnian jamur membentuk spora dilakukan dengan cara isolasi spora tunggal. Masing-masing biakan jamur endofit ini ditanam pada medium PDA miring yang diinkubasi selama 5 hari. Biakan jamur yang telah berumur 5 hari kemudian ditambahkan 4 ml aqua steril. Spora dikerik dengan jarum hingga terlepas dari media agar dan di vortex untuk memperoleh suspensi spora. Nah, suspensi ini kemudian diencerkan dengan aqua steril sampai mencapai pengenceran 10⁻⁻3.
sebanyak 0,1 mili suspensi kemudian disebarkan secara merata pada permukaan cawan Petri berisi medium PDA dan diinkubasi pada suhu ruang. Koloni tunggal yang tumbuh kemudian dipindahkan dalam PDA miring untuk diidentifikasi. Mikroba hasil pemurnian kemudian diidentifikasi secara morfologi meliputi pengamatan makroskopis dan mikroskopis. Pengamatan makroskopis dilakukan dengan cara melihat langsung berupa warna koloni, warna sebalik koloni atau pigmentasi koloni, dan pola penyebaran koloni jamur endofit. Dari hasil pengamatan makroskopis oleh Saldageno dan Masanori 2011, diketahui bahwa laju pertumbuhan koloni dari jamur Poma sp ini cukup cepat, mulai dari 48 jam. Jamur ini memiliki tekstur tepung sampai bludru, menyebar dan sering terendam dalam medium PDA. Warna dari permukaan koloni ini awalnya putih, kemudian menjadi abu-abu zaitun, kadang dengan warna merah muda, sedangkan warna sebaliknya adalah ungu hingga pigmen diffusible kuning. Dilanjutkan dengan pengamatan ciri mikroskopis yang meliputi ada atau tidaknya spora atau conidia, rhizoid, tipe hifa, bentuk spora, dan conidia dengan menggunakan mikroskop. Dari hasil pengamatan, dalam penelitian Saldageno dan Masanori 2011, diketahui bahwa hifa dari genera ini adalah septet dan hyalin hingga coklat. Conidia bersifat hyalin, berbentuk oval, uniseluler, dan setiap conidium biasanya memiliki 2 tetesan minyak di dalamnya. Setelah dilakukan identifikasi, selanjutnya dilakukan pengujian PGPF Poma sp yang meliputi yang pertama yaitu uji daya hambat. Uji daya hambat berdasarkan penelitian sebelumnya yaitu sebanyak 200 ml filtrat hasil fermentasi jamur endofit yang berumur 5 hari dicampur dengan 5 ml medium PDA dalam tabung reaksi dan di vortex kemudian dituang dalam cawan Petri. Setelah medium yang dibuat itu mengeras, biarkan patogen yang sebelumnya telah diremajakan dengan cara ditumbuhkan pada medium PDA selama 5-7 hari diambil dan ditumbuhkan di tengah medium. Diameter jamur patogen diukur pada hari kedua setelah inokulasi. Kemudian dihitung persentase penghambatannya sesuai dengan perhitungan. Hasil dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sushami et al. 2011 diketahui bahwa jamur Poma sp ini menghasilkan senyawa yang bersifat antifungni terhadap Alternaria sp dengan daya hamba sebesar 14,57%. Uji yang kedua yaitu uji hormon. Berdasarkan pustaka, Poma sp mampu menghasilkan 2-hidroksi 6-metil benzoic acid yang bersifat antibakteri. Dilaporkan pula dalam Meliawati dan Joko bahwa endofit Poma sp ini menghasilkan senyawa lain yang terseleksi sebagai antibakteri dan anti jamur yang dapat melawan patogen seperti jamur fusarium, Rhizoctonia, dan beberapa patogen lain. Untuk selanjutnya, kita masuk ke pembahasan formulasi dari PGPF. Di sini, saya merancang sebuah formulasi dari PGPF Poma sp ini berupa formulasi kering dengan bahan pembawa kaolin. Adapun
prosedur pembuatan formulasi PGPF dari POMA SP ini yaitu biakan POMA SP yang sudah dilakukan pemurnian diperbanyak dalam media berupa menir beras dan diinkubasi dalam inkubator selama 30 hari untuk mendapatkan spora conidia dalam jumlah yang cukup banyak. Perbanyakan biakan untuk starter ini dilakukan meliputi sebanyak 100 gram menir yang telah dikukus setengah matang dimasukkan ke dalam plastik yang tahan panas, kemudian diikat sampai kedap udara. Kemudian disterilkan dalam autoclave pada suhu 121 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm selama kurang lebih 30 menit. Media menir yang telah disterilkan dengan menggunakan autoclave kemudian dibiarkan dingin, lalu setelah dingin diinokulasikan dengan jamur POMA SP dan diinkubasikan selama 2-3 minggu atau sampai terbentuk spora secara merata pada media menir itu. Biakan hasil perbanyakan jamur POMA SP ini dikeringkan pada suhu 30-35 derajat Celcius sampai benar-benar kering. Kemudian di blender dan disaring untuk memisahkan spora dari ampasnya. Selanjutnya, spora yang telah halus dicampurkan dengan bahan pembawa yaitu kaolin. Mengapa saya memilih kaolin? Karena berdasarkan pernyataan dari Sankar dan Jayarajan dalam TEDI dan Titik tahun 2013 menyatakan bahwa penambahan kaolin ini dalam formulasi trichoderma dapat membuat formulasi itu bertahan 3-4 bulan. Bahan pembawa itu sendiri dimaksudkan untuk menyediakan lingkungan yang cocok untuk inokulum mikroba di dalam tanah sebagai pelindung dan penyedia substrat tertentu yang dibutuhkan mikroba untuk bertahan. Yang terakhir yaitu teknik aplikasi. Dalam pertanian berkelanjutan, PGPF ini memberi visi baru untuk agroekonomi. Di samping manfaatnya yang secara langsung dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia dan pestisida, dapat juga menimbulkan resiko yang minim pada makhluk hidup lain. PGPR ini dapat diaplikasikan pada 3 cara, yaitu yang pertama pada perlakuan benih yang bertujuan untuk meningkatkan viabilitas benih sehingga benih ini tidak rentan terhadap penyakit. Kemudian, PGPR juga dapat diaplikasikan sebagai biofertilisasi. Sebagai biofertilisasi, PGPF ini dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia sebesar 20% dalam beberapa kasus di samping meningkatkan produksi tanaman. Nah, PGPF ini pula dapat digunakan sebagai pestisida hayati yang berperan dalam meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan hama penyakit yang dapat diaplikasikan secara rutin pada masa pertumbuhan tanaman. Berdasarkan hasil tugas yang saya buat, dapat disimpulkan bahwa mikroba endofit merupakan mikroba yang terdapat pada jaringan tanaman. Antara mikroba endofit dengan tanaman ini memiliki hubungan simbiosis mutualisme. Salah satu mikroba endofit yang dapat dimanfaatkan adalah POMA SP. POMA SP ini merupakan jamur yang potensial sebagai PGPF. Berdasarkan tugas yang saya buat, saya merancang sebuah PGPF yang diisolasi dari tanaman manggis yang terdapat POMA SP pada jaringan tanaman muda. Kemudian diisolasi dan diformulasikan dalam bentuk kering yang
uh, disertakan bahan pembawa berupa kaolin yang dapat meningkatkan ketahanan daya simpan dari PGPF itu sendiri. Sekian dari presentasi saya kali ini. Saya menyadari bahwa banyak sekali kesalahan yang saya perbuat dan mungkin banyak kekeliruan dari tugas yang saya buat. Maka dari itu saya sangat mohon maaf dan saya sangat terbuka untuk kritikan dan saran yang mendukung untuk tugas berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.